ganteng terus. Ngejreng sih. Dari Bekasi mengudara untuk Mitra Sejaman Siar Radio Gangga 100.3 FM. Mitra Sejaman Siar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Buat mitra yang lagi mendengarkan dimanapun berada saat ini, jumpa lagi bersama Tere tentunya ya, yang akan mengudara sampai dengan jam 1 siang nanti di gelaran Okinawa, obrolan terkini mengenai wanita. Tapi mitra, di hari ini spesial banget nih, di tanggal 1 November ya, awal bulan 2023. Tere kedatangan tamu nih, tamu spesial yang bakalan talk show siang ini, yang juga bakal ditemenin nih sama partnernya Tere. Ada siapa nih di sebelah Tere? Ada Timothy. Asik. Hai Tere. Hai. Kabar baik? Kabar baik. Baik ya. Awal bulan nih ya. Iya, awal bulan kita udah ngobrol-ngobrol ya kan. Gitu. Emang kita bakal ngobrolin apa nih Tere hari ini? Apa ya? Di pagi menjelang siang hari ini. Iya. Di-spill aja langsung kali ya, Ri. Boleh. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru ya. Agak serius dikit kali ya. Boleh dong. Apa enggak? Bersama Bapak dan Ibu ya dari Kementerian Agama Kota Bekasi. Dengan tema persiapan pelaksanaan MTQ ke-25 Kota Bekasi. Nah, ada siapa aja Kak Tere yang bakal kita ajak ngobrol-ngobrol gitu kan? Boleh langsung aja nih disapa ya. Boleh dong. Yang pertama ada Bapak Agus Harpasanjaya selaku Kabak Kesos ya, Kesejahteraan Sosial Kota Bekasi. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum Pak. Iya. Siapa lagi Kak Tere? Ada Ibu Haji Sri Siagawati dari Kementerian Agama selaku Kepala Seksi Penerangan Agama Islam dan Zakat Wakaf. Assalamualaikum Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat ya. Siapa lagi satu lagi? Dan satu lagi dengan Bapak Muhammad Idrus selaku Ketua Harian LPTQ. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum Mbak. Wah, udah pada siap nih kayak diajak ngobrol nih ya. Tegang-tegang bener. Tegang-tegang ya. Santai ya. Ada pertanyaan rumus Pitagoras di sini ya. Jadi pertanyaannya aman-aman aja. Aman kita, ya. Apa Tere? Kita bakalan nanya-nanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu ini apa nih Tere? Langsung aja kali ditanya ya. Oke, kan ke obrolan pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini kan persiapan pelaksanaan MTQ ke-25 Kota Bekasi ya. Iya, Tere? betul. Mungkin Tere pengen nanya apa dulu nih? Boleh gitu kan, penasaran secara ya nggak sih? Iya. Gitu. Sebelumnya kan tema kita persiapan pelaksanaan MTQ ke-25 Kota Bekasi. Betul. Nah, untuk Bapak atau Ibu nih boleh siapa aja dulu nih yang menjawab ya Pak, Ibu. Lomba MTQ itu seperti apa sih Bapak atau Ibu ya? Rangkaian kegiatan acaranya ini apa aja? Paling itu aja dulu yang bisa basic question sih. Awal kan? Yoi. Silakan Bapak, siapa mau jawab? Bapak Muhammad Idrus ya sudah siap untuk menjawab. Bapak aja Bapak mikrofonnya, silakan. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Saya untuk memaparkan seputar kegiatan tentang musabaqah tilawatil Quran yang akan kita gelar pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 November 2023 yang bertempat di Kecamatan Bekasi Utara. Musabaqah itu adalah bagian dari lomba yang diselenggarakan setiap tahun oleh lembaga pemerintah baik nasional maupun internasional. Kita insya Allah menggelar besok ini tanggal 7 yang ke-25. 7 November berarti apa ya? 7 November sampai dengan 10 November. Ini yang ke-25 berarti tiap tahun kita berdirinya Kota Bekasi. Dari berdiri Kota Bekasi ya. Sudah 25 iya. tahun ya. Insya Allah kegiatan musabaqah itu meliputi beberapa cabang. Ada qiraat atau juga qori. Qori juga ada beberapa kategori. Ada tilawah anak, tilawah remaja, tilawah dewasa. Kemudian ada qiraat sab'ah, ada murattal qiraat sab'ah, ada mujawadnya juga. Dan ada tartil bagi anak-anak usia. Kemudian ada hifdzil Quran 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz dan 30 juz. Kemudian ada juga tafsir Al-Quran antara 3 kategori.
yaitu tafsir bahasa Arab, yang tafsir bahasa Arab ini setiap tahun selalu mengirim sampai ke internasional. Wow. Gitu ya, jadi keren, Timur Tengah. Iya. Kita ada pesertanya, insya Allah dari kita sudah kita siapkan. Iya. Kemudian tafsir bahasa Indonesia. Kalau tafsir bahasa Indonesia tidak sampai ke internet karena bahasanya Indonesia. Iya. Bahasa terbatas nasional. Iya. Kemudian tafsir bahasa Inggris. Nah, ini tafsir bahasa Inggris yang belum lama kita lombakan, belum lama masuk kategori kegiatan nasional yang diresmikannya tidak sama dengan tafsir bahasa Arab. Iya. Itu kategorinya usianya cukup dewasa, karena memang batasan lombanya hanya sebatas baru nasional gitu ya. Yeah. Kemudian ada kegiatan yang lainnya di samping itu ada qiraat tadi sudah, meliputi qori, tahfidz sudah, tafsir sudah. Kemudian ada qiraat sab'ahnya. Jadi di qori itu ada sab'ah, itu boleh membacakan menurut riwayat para imam yang sudah sebagaimana dimaklumi dalam ilmu Al-Quran itu ada qiraat nafi, qiraat kelun gitu ya, atau disebut qiraat sampai 7 gitu, boleh membacakan. Kita meliputi Dewan Hakim yang sudah luar biasa, jadi tidak sembarangan kita menerapkan Dewan Hakim di masing-masing cabang, karena melihat potensi peserta yang begitu luar biasa, pemahaman ilmu qiraatnya, juga tafsir. Tidak semua orang bisa menghakimi peserta tafsir, kecuali orang yang paham dengan tafsir, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggrisnya. Nah, insya Allah kami mohon bantuan sekaligus mau spot dari masyarakat semuanya untuk tanggal 7 ini. Mari kita ramaikan untuk gelar musabaqah tilawatil Quran yang ke-25 tingkat Kota Bekasi yang diselenggarakan di Bekasi Utara, di alun-alun kecamatan ya Pak. Insya Allah mengharapkan berpartisipasi dari masyarakat. Kalau bisa hadir ya alhamdulillah, tidak bisa hadir mungkin melalui media insya Allah, karena sebagaimana dalam Al-Quran itu kan di dalam surah Al-A'raf, wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata, apabila dibacakan Al-Quran di mana saja kalian berada, maka dengarkan dengan baik. Insya Allah orang yang membaca dan orang yang mendengarkan sama-sama akan mendapatkan pahala, kan gitu ya. Mungkin itu insya Allah nanti kita bagi sesi berikutnya. Berarti banyak kategori-kategorinya ya Pak ya? Banyak kategorinya. Oke, yang diperlombakan di pegelaran FTQ ke-25 ini Pak ya? Ke-25 betul. Tadi Bapak juga sempat bilang katanya venue-nya bakalan digelar di Bekasi Utara. Bekasi Utara ya? Alun-alun Bekasi ya, Utara. Berarti bukan di alun-alun Hasibuan ya Pak ya? Di alun-alun kecamatan Bekasi Utara. Bekasi Utara. Kalau sini kan selatan. Oh iya betul. Nah, MTQ nasional sebenarnya kalau tahun ini digelar di mana Pak? Sekarang sedang pelaksanaan. Sedang pelaksanaan sekarang nih di Jambi, betul. Nasionalnya. Tanggal 31 sampai tanggal 5. Ya. Satu ini sampai tanggal 5. Sekarang sedang berlangsung ya. Sedang berlangsung. Kita mengirimkan dari Kafilah Jawa Barat sudah berada dalam arena lomba sekarang. Wah. Di mana tuh Pak? Jambi. Oh, Provinsi Jambi. Ini yang nasionalnya, yang hari ini sampai tanggal 5 itu yang nasionalnya ya Pak. Yang tanggal 7 nanti, ya sekarang nasional. Saat 31 sampai tanggal 5 dan nanti ke tingkat kota untuk dikirim ke nasional tahun 2024. Insya Allah ya. Berikut ke provinsi yang rencananya insya Allah udah ada kabar yang sekitar 80% kabarnya itu tingkat provinsi Jawa Barat yang akan digelar insya Allah di tetangga kita Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Ya. Insya Allah 2024 ya. 2023 di kota Bekasinya. Gitu. Iya. Gitu Tere. Ada lagi Tere mau tanyain? Commercial break? Ada commercial break? Iya, ada commercial break dulu. Bawa nanti kita bakal lanjut lagi ya. Jadi buat mitra Jaman Siar, jangan kemana-mana dulu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama bapak-bapak ini, ngobrolin masalah. Nggak bapak doang dong, ada ibu juga. Ngomongin persiapan pelaksanaan MTQ ke-25 Kota Bekasi ya, mitra Jaman Siar. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di gelaran Okinawa
barengan sama Tere di gelaran Okinawa, obrolan terkini mengenai wanita yang hari ini spesial banget. Bukan mau ya, tapi lagi ngobrolin persiapan pelaksanaan MTQ ke-25 Kota Bekasi. Betul sekali TOW. Jadi buat mitra nih yang pengen tahu, pengen dengerin kan, pengen dapat informasi soal persiapannya, bisa dipantengin terus pokoknya. Kita lagi ngobrol-ngobrol sama siapa Kakak Tere? Kita lagi ngobrol-ngobrol sama Bapak Agus Harpasenjaya selaku Kabak Kesejahteraan Sosial Kota Bekasi. Betul. Juga Ibu Haji Sri Siagawati dari Kementerian Agama selaku Kepala Seksi Penerangan Agama Islam dan Zakat Wakaf. Dan juga ada yang baru datang Kak Tere. Oh iya. Boleh dong kita perkenalan? Siap. Dengan siapa Bapak? Bapak siap. Boleh deketin nggak apa-apa, silakan. Di dekat mikrofon nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sip, mantap. Saya sendiri Bapak Haji Nasro Dwi Prana selaku Kasubag Bagian Kesejahteraan Sosial. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Siap, alhamdulillah. Baru datang pada Kak Tere. Iya. Gitu. Tadi kita lagi ngobrol-ngobrol di segmen yang pertama ya Kak Tere ya. Tadi kita dulu sempat di spill tuh di awal tuh sama Bapak Muhammad Idrus. Betul. Ya. Soal rangkaian kegiatan acara. Basicnya doang sih ya. Nah Tere mungkin mau nanya-nanya lagi. Boleh nih, tanya sama ibu nih yang sesama perempuan, boleh? Boleh dong, masa nggak boleh? Ibu sehat? Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu mau tanya nih Tere nih, tujuan utama nih digelarnya pelaksanaan MTQ ini apa nih Bu? Ya, kalau untuk LPTQ sendiri atau MTQ itu sendiri digelar di masing-masing kabupaten kota, terkait dengan prestasi dulu. Bagaimana kita menggali bibit-bibit yang ada di Kota Bekasi khususnya. Tetapi itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah bagaimana kita membumikan Al-Quran agar orang itu bisa mencintai Al-Quran. Karena bagaimana kita bisa mencintai apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, kan membaca Al-Quran itu ada perintahnya. Itu ya, paling tidak ketika dia sudah mencintai dan sudah mengistiqomahkan tentang membaca Al-Quran, maka dibuatlah suatu ajang agar orang itu lebih bisa mencintai. Gitu. Nah, disinilah MTQ itu dibuat, itu agar mungkin bibit-bibit unggul yang ada di Kota Bekasi itu bisa lebih mencintai Al-Quran dengan, karena kalau MTQ itu kan ada seninya. Baca Al-Quran kalau hanya biasa-biasa aja kayaknya akhirnya orang kurang suka. Betul. Tapi kalau dengan ada seninya, bagaimana sih kalau orang nyanyi? Benar. Sentuhan nada ya. Lagunya tuh. Ada sentuhan nadanya. Betul. Gitu. Nah, dengan sentuhan-sentuhan itu otomatis orang akan merasa tersentuh. Akhirnya hatinya itu akan ingin selalu disirami oleh bacaan-bacaan tersebut. Gitu. Seperti itu Mbak Tere. Iya. Jadi MTQ ini juga termasuk dalam seni membaca Al-Quran berarti ya. Betul. Bisa dikatakan. Iya. Ada teknik khususnya nggak Bu? Ada lah. Ada ya. Ada. Kalau sebut teknik itu ahlinya memang Pak Haji Idrus sebagai Ketua LPTQ. Kebetulan beliau adalah Ketua LPTQ harian yang baru. Wow. Ya, belum lama lagi dilantik tanggal 16 ya Pak. Tanggal 16 November Masih ini. baru banget ya? Masih baru. Tanggal 16 November. Iya, tapi pengalaman beliau tentang yang namanya seni baca Al-Quran sudah tidak diragukan lagi. Itu ya. Jadi untuk teknik agar MTQ ini juga bisa terselenggara gitu ya, maka dibentuklah LPTQ. Dari LPTQ itu maka ada MTQ. Kalau nggak ada LPTQ belum tentu juga ada MTQ. Karena LPTQ itu kan lembaga pembinaannya, pengembangannya seni baca Al-Quran tersebut. Nah, kami dari Kementerian Agama yang punya regulasinya sebagai regulator otomatis bisa bekerja sama dengan pemerintah kotanya gitu ya, pemerintah daerah, terus pembinanya di LPTQ itu sendiri. Nah, otomatis tiga lembaga ini, baik pemerintah maupun organisasinya, itulah yang nantinya ke depannya bisa mengembangkan dan bisa melaksanakan kegiatan
MTQ tersebut. Karena kami dari Kementerian Agama khususnya, apalagi untuk kegiatan MTQ, berusaha semaksimal mungkin, karena kebetulan kalau Kementerian Agama itu punya penyuluh. Nah itu kan saya penerangan agama Islam. Nah penyuluh ini adalah corongnya Kementerian Agama yang harus bisa menginformasikan atau menghimbau, atau juga bahasa kerennya sosialisasi lah kepada masyarakat, khususnya yang ada di Majelis Taklim, di masjid dan musola. Pokoknya yang terkait dengan agama itu kita masuk ke dalamnya, memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Bekasi untuk nanti bisa mensukseskan acara MTQ yang ke-35 tingkat Kota Bekasi. Karena tanpa adanya woro-woro barangkali adanya woro-woro, bukannya tidak berhasil atau tidak terselenggara, kemungkinan orang yang tahu itu jadi sedikit. Tapi kalau ada informasi melalui Kementerian Agama dengan penyuluh, insya Allah masyarakat di Kota Bekasi akan tahu bahwa tanggal 7 sampai tanggal 10 November akan ada hajat besar, yaitu kegiatan Musyabaqah Tilawatil Quran yang ke-25 tingkat Kota Bekasi. Oke. Nah, Bu, mungkin Bapak juga bisa jawab. Kan nanti pelaksanaannya, tanggal pelaksanaan tanggal 7 sampai tanggal 10. Ya, Bu atau Pak ya. Nah, yang mau saya tanyain apa aja nih? Atau siapa aja deh yang bisa ikut serta atau berpartisipasi nih di pelaksanaan MTQ tahun ini? Boleh Bapak, boleh Ibu jawab. Saya persilakan Pak Agus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mabadu, bahwa kami dari bagian Kesoseda Kota Bekasi menghimbau kepada warga masyarakat khususnya di Kecamatan Bekasi Utara yang kali ini sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ ke-25, karena memang mungkin belum lama Kecamatan Bekasi Utara juga tahun 2017 dia menjadi tuan rumah juga di MTQ. Karena ini gilirannya sudah habis, maka kita perbarui lagi, maka dari nol lagi, sehingga ini dapat giliran lagi untuk Kecamatan Bekasi Utara. Nah, untuk pelaksanaan tadi sudah disampaikan, yaitu dari mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 10, kurang lebih 4 hari dilaksanakan MTQ ini. Dan kemudian untuk pembukaan itu dilaksanakan di Bekasi Utara, yang itu panggung utamanya adalah di lapangan kantor Kecamatan Bekasi Utara. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita juga pengukuhan dari Dewan Hakim, insya Allah nanti dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 November pada jam 1 siang di tempat, yaitu di gedung Nonon Sontani di lantai 10 di kantor Wali Kota Bekasi. Nah, kemudian di samping itu ada pawai ta'aruf yang diikuti oleh 12 kecamatan, dan secara kebetulan bahwa pawai ini diikuti sebanyak kurang lebih masing-masing kecamatan itu 250 orang, terdiri dari 250 orang. Kemudian yang menarik adalah bahwa pawai ta'aruf ini diberikan hadiah untuk pemenang pawai ta'aruf. Untuk uang pembinaan yaitu sebesar 5 juta untuk juara pertama, dan untuk juara kedua 4 juta, dan juara ketiga 3 juta rupiah. Masing-masing peserta itu membawa paskibra dari utusan masing-masing kecamatan untuk membawa bendera LPTQ masing-masing kecamatan dan bendera merah putih di sebelah kiri kanannya. Kemudian juga panduan suara dari Bekasi Utara, dan nanti untuk pengocokan nomor urut dari masing-masing peserta pawai itu sudah kita laksanakan kemarin, dan secara kebetulan kita putuskan pada saat rapat
Untuk urutan pertama itu diberikan kepada tuan rumah sebagai penghargaan, yaitu Kecamatan Bekasi Utara. Itu saja, terima kasih Mbak Rene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya. Tadi itu udah rangkaian-rangkaiannya dijelasin tuh. Dijelasin sama Bapak tuh ya. Kira mungkin ada yang mau tanya lagi? Boleh nih, nanya lagi ya. Udah sejauh mana nih Pak persiapan pihak penyelenggara untuk pelaksanaan persiapan MTQ ke-25 nanti? Sudah sampai sejauh mana persiapannya? Persiapannya kita sudah rapat terakhir kemarin ya. Dan kita sudah coba untuk mencari penginapan untuk Dewan Hakim, kemudian juga kita sudah memposisikan untuk tempat-tempat MTQ dari berbagai cabang, ya karena kita bagi untuk tahfiz dan lain-lainnya itu ada di 4 tempat ya, 4 masjid, bahkan 5 ya dengan PGRI, aula PGRI kita gunakan. Dan untuk penginapan Dewan Hakim sudah kita siapkan, kemudian 5 tempat untuk masing-masing lomba sudah kita siapkan, ditambah dengan panggung kehormatan. Panggung kehormatan yang berada di lapangan lapangan sepak bola ya, Kecamatan Bekasi Utara. Itu mungkin kesiapannya. Berarti ini terbuka untuk umum ya Pak ya? Apa namanya pelaksanaan MTQ tahun kali ini ya, yang ke-25 ini ya, Tere ya. Berarti terbuka untuk umum ya. Jadi siapa aja bisa ikutan berpartisipasi. Ya, asalkan dia itu berasal dari Kota Bekasi. Ya, berdomisili di Kota Bekasi. Nggak cuma buat kecamatan Bekasi Utara aja kan ya? Iya. Nggak harus. Tadi kan saya udah sempat nanya nih siapa aja yang bisa ikut serta berpartisipasi ya, saya sebelumnya. Nah, kalau misalnya pengen mengikuti lomba MTQ ini, syaratnya apa aja? Bapak boleh jawab, silakan, nggak apa-apa. Bapak Ibu. Syarat-syarat ini ya. Apa aja sih syaratnya yang kira-kira yang diharuskan? Saya yang menjawab ya. Boleh, Bapak, silakan. Di sini kan ada cabang dan golongan. Kalau golongan remaja, itu di usia maksimal 22 tahun, 11 bulan. Usia anak-anak maksimal sampai 15 tahun. Dan itu semuanya yang kita terima di tingkat kota ini sudah hasil terbaik penyeleksian di tingkat kecamatan. Oh, berarti emang diseleksi dulu ya Pak ya? Ada seleksinya dulu ternyata. Jadi tidak bisa langsung mendaftar tanpa melalui kecamatan. Jadi kita udah menerima hasil terbaik dari kecamatan, baru kita bersaing lagi di antara berkompetisi lagi ya. Kompetisi yang 12 kecamatan ini insya Allah nanti kita akan pilih yang terbaik buat jadikan duta Bekasi untuk mewakili Bekasi ke tingkat provinsi nanti. Nah kalau nanti tingkat provinsinya itu kapan Pak? Sekarang masih dalam rumusan LPTQ provinsi, karena sekarang masih digelarnya nasional, para petugas LPTQ sedang berada di Jambi. Ini persiapan buat tahun depan mungkin ya Pak ya. Jadi pulang dari Jambi dipersiapkan ada semacam rapat yang untuk menentukan tanggal berapa, bulan berapa nanti yang rencananya insya Allah di Kabupaten Bekasi. Yang tadi sudah dibilang sama Bapak kan, akan digelar nanti di Kecamatan Bekasi. Jadi hasil kita ini ya besok yang di utara ini, yang terbaik insya Allah akan kita jadikan perwakilan atau Kota Bekasi ke tingkat provinsi Jawa Barat. Berarti disaring lagi sampai yang dapat yang terbaik gitu ya Pak ya? Hanya satu nih Pak. Terbaiknya hanya satu. Satu dari tiap-tiap cabang. Dari setiap cabang. Dari cabang gitu. Biasanya kan banyak nih Pak kalau misalnya apa namanya? Lomba MTQ kayak gini yang ikut dari katakanlah pesantren, sebuah kata pesantren. Itu apakah diperbolehkan Pak? Betul. Ini melalui kecamatan-kecamatan yang mereka mencari peserta terbaik, kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Tidak hanya untuk bisa sekedar membaca, bahkan ada hafalan di sini. Hafalan itu ada kategori 1 juz, 5 juz, 10 juz, bahkan 30 juz, bahkan juga dengan tafsirnya. Jadi seperti ini biasanya para penyuluh mencari peserta itu tidak asal menerima, tapi harus tahu rekor peserta. Track recordnya juga ya Pak. Peserta itu
harus tahu, oh ini udah jam sekian, jam terbangnya sudah cukup ya. Nanti ada penyaringan gitu. Makanya kita pemantapan ini untuk menjadi Dua Bekasi, kita adakan gelar seperti ini gitu. Siap. Tere, komersial break dulu. Iya. Bapak Ibu, nanti kita kembali lagi di segmen selanjutnya karena ada komersial break yang mau lewat. Mitra Zaman Siar, jangan kemana-mana, stay tune terus di Gelaran Okinawa barengan sama Tere sama juga Timothy. Bersama dengan Tere dan juga Timothy di Gelaran Okinawa, obrolan terkini mengenai wanita yang saat ini sedang ngobrol-ngobrol seru ya bersama Bapak dan Ibu dalam persiapan pelaksanaan MTQ ke-25 di Kota Bekasi. Benar, yang bakalan digelar tanggal 7 sampai tanggal 10 November nanti, Mitra Zaman Siar. Iya. Jadi buat mitra mungkin yang kayaknya ingin menyaksikan ya. Benar, pengen hadir. Bisa tuh ya nanti di memeriahkan. Benar, di mana tadi katanya? Di alun-alun Bekasi. Bekasi Utara ya? Utara. Betul. Jangan ke situ, jangan alun-alun dekat El Gangga. Bukan. Ke Bekasi dong. Iya. Benar. Nanya kita silakan. Boleh dong nanya. Boleh ya. Ini siapa aja nih? Pertanyaan rebutan. Bapak boleh. Pertanyaan rebutan kuis kali ya. Boleh ya Bapak atau Ibu nih. Untuk kedepannya nanti ya pelaksanaan lomba MTQ ini apakah akan terus selalu digelar di Kota Bekasi, di Bekasi Utara atau nanti muter nih Pak nih? Kira-kira sekiranya. Ya. Baik, karena Ibu geser-geser mulu nih. MTQ ini memang dilaksanakan pada setiap tahun dan sudah kita gilir, dan gilirannya itu untuk berbagi dan tidak saling bertorong-torong bahasa orang Bekasi. Maka ini kita puter, yang melalui dikocok itu ambil sendiri, camatnya sendiri yang ambil, ya nanti ini berputar pada setiap tahunnya. Mungkin nanti ini setelah dari Bekasi Barat kemarin tahun 2022, 23-nya di Bekasi Utara dan 2024-nya di Timur, Bekasi Timur. Wah, daerah rumah saya tuh Timur. Selatan terakhir berarti ya. Nanti baru berputar selanjutnya, ya itu pada setiap tahun. Insya Allah siapa aja pemimpinnya, tetap saja MTQ dilaksanakan pada setiap tahun. Setiap tahun pasti. Dan diprakarsai oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LKTQ Kota Bekasi. Rangkaiannya apa aja sih Pak sebelum ke acara puncak mungkin? Iya. Rangkaian acara pelaksanaan MTQ ke-25 ini? Iya. Setiap kali kita laksanakan MTQ itu sebelumnya kita adakan pawai. Pawai itu untuk menyemarakkan. Waduh, seru tuh. Dalam kegiatan MTQ dan untuk memberikan syiar. Betul. Bahwa dilaksanakannya kegiatan MTQ itu kita adakan pawai ta'aruf terlebih dahulu. Di mana pawai ta'aruf tadi sudah kami sampaikan pada setiap kecamatan, yaitu mengirimkan sebanyak 250 peserta. Yang terdiri mungkin tadi di bagian depan untuk sebagai pembawa bendera LPTQ dan merah putih itu adalah Paskibra, mungkin dari tingkat sekolah SMA yang berasal dari kecamatan masing-masing, dan dia membawa dari seni, ya, seni Islami, baik itu kasidah, baik itu marawis ataupun hadroh, dan ada juga mungkin kalau yang lebih semarak lagi yang mau bawa mobil marching band biasanya, terus lagi ada mungkin yang mau arak beduk, ya. Oh, diperbolehkan tuh Pak? Ya boleh saja karena untuk menambah penilaian dalam kegiatan pawai karena ini dinilai, ya. Oh gitu. Kemarin sih kita sudah berkoordinasi dengan tim Dewan Juri yang berasal dari, yang pertama itu dari Kodim, kemudian dari Kemenag, kemudian dari Laski, ya. Dari Laski itu dari 3 unsur yang nanti akan menilai kegiatan pawai ta'aruf. Itu mungkin ya jadi kegiatan yang sebelum dilaksanakan acara pembukaan MTQ ke-25 ini. Berarti bisa dibilang meriah banget ya Pak? Meriah sekali. Ya, apalagi Bekasi Utara
ya boleh dibilang daerah ya agamis. Oh betul. Bekasi Utara tuh emang agamis banget sih emang ya. Beda ya sama Selatan. Sorry. Beksel. Nah Pak, itu dong ajakannya dong. Ini kan kita udah di akhir-akhir talk show nih ya. Ajakan buat mitra di luar sana, pendengar di luar sana, untuk meramaikan, buat ngeramein gitu ya. Ibu juga boleh silakan buat ngeramein pelaksanaan MTQ di Kota Bekasi ini. Silakan Ibu boleh, nanti Bapak juga boleh, silakan masing-masing. Iya, kami khususnya dari Kementerian Agama yang ada di Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kota Bekasi, baik dari pelosok Bekasi Utara sampai ke ujung Jati Sampurna, untuk bisa mensukseskan kegiatan MTQ yang ke-25 di tingkat Kota Bekasi dari tanggal 7 sampai tanggal 10 November 2023. Karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan mencintai Al-Quran dan juga siapa yang akan meramaikan terkait dengan syiar agama. Karena biar bagaimanapun ketika ini dibuat, kalau tidak ada peminat, otomatis tidak ada kegiatan tersebut. Oh iya betul. Iya, betul. Nah, jadi kami berharap kepada masyarakat yang mendengar barangkali pada pagi menjelang siang ini, bahwa nanti kita rame-rame tanggal 7 itu ikut meramaikan pawai sampai dengan menyaksikan kegiatan ajang MTQ tersebut. Barangkali itu himbauan dari kami selaku Kementerian Agama. Tanggal 7 sampai tanggal 10 ya. Bapak mungkin mau nambahkan Bapak, silakan. Tambahin Bapak. Sebelum kita closing. Kita selaku umat muslim yang berpedoman kepada Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, ayat Al-Quran dijelaskan di surah Fatir ayat 32. Summa awrasnal kitaba allazina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah zalika huwal fadlul kabir. Allah berfirman dalam Al-Quran itu, kitab suci Al-Quran itu kami wariskan kepada orang-orang yang terpilih di antara hamba-hamba kami, kata Allah. Tetapi di antara mereka adalah ada orang yang menzolimi diri mereka sendiri. Artinya yang kategori pertama ini apa menzolimi diri mereka sendiri? Dia tahu dalil, tahu hukum, tahu ayat tentang Al-Quran yang disampaikan oleh para mubaligh, para ulama, para kiai. Ada perintah sholat, perintah zakat, perintah-perintah kebaikan, atau juga ada larangan-larangan kemungkaran. Tetapi sama sekali dia tidak pernah menghiraukan tentang hal itu. Perintahnya ditinggalkan, larangannya justru ditabrak. Ini yang kategori faminhum zalimun li nafsi. Ada juga kategori yang kedua, wa minhum muqtasid. Lalu di antara mereka ada juga yang pertengahan. Artinya apa yang pertengahan ini? Ada perintah Allah seperti sholat, zakat dan lain sebagainya, sewaktu dia melaksanakannya, sewaktu juga meninggalkannya. Dan ini yang disebut orang yang pertengahan menerima Al-Quran. Waktunya sholat, bukannya sholat, tetapi justru mengabaikan. Di perintah zakat juga seperti itu, di perintah kebaikan juga seperti itu. Jadi timbal baliknya itu yang pertengahan ini sewaktu-waktu melaksanakan, sewaktu-waktu dia meninggalkan atau melamprak hukum gitu ya. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ada orang yang terlebih dahulu dia mengamalkan dengan izin Allah. Nah, inilah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan yang besar, fadl yang besar dari Allah, yaitu tahu hukum itu tidak boleh kemudian ditinggalkan, ini yang diperintah itu dilaksanakan. Inilah tujuan kita menggelar MTQ Al-Quran setiap tahun, agar masyarakat paham mana ayat perintah, mana ayat larangan. Itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah melalui kitab sucinya. Oleh karena itu saya mengajak kepada masyarakat, yuk kita ramaikan MTQ, bukan semata-mata untuk hanya menggelar tahunan, tapi lebih cenderung untuk kepada pemahaman Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sekali lagi, mari kita ramaikan. Orang yang bagaimana yang tidak bisa, saya tidak bisa baca Al-Quran,
kita mendengarkan saja, tadi saya sudah sampaikan di awal, mendengarkan saja ayat-ayat Al-Quran sama mendapatkan pahalanya dengan orang yang sedang membacanya. Amin. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita tingkatkan baca Al-Quran, pemahaman Al-Quran, syukur-syukur bisa menghafal. Dan alhamdulillah bukti bahwa MTQ itu dikatakan berhasil dakwah melalui MTQ. Banyak anak usia dini yang menghafal ada 5 juz, 10 juz, bahkan 30 juz. Saya pernah menjadi duta, menjadi delegasi negara pada tahun 2009 di internasional Dubai waktu itu. Wow. Saya meneteskan air mata ketika melihat utusan-utusan negara masing-masing itu di usia 8 tahun sampai 10 tahun bersaing 30 juz pesertanya. Wow. Subhanallah. Ini berarti kan keberhasilan di MTQ bisa memotivasi anak-anak usia dini sampai bisa menghafal 30 juz. Nah, mudah-mudahan kita dengan adanya Eptun MTQ ini masyarakat bisa nyaring, bisa mengambil hikmah untuk memotivasi putra-putri kita, generasi yang akan datang mudah-mudahan menjadi putra-putri Qurani gitu ya. Kira-kira gitu. Terima kasih. Tereh, closing. Iya. Bapak dan Ibu terima kasih sudah berbagi hari ini. Udah diajak ngobrol-ngobrol nih, diajak ngobrol seru. Udah mensosialisasikan juga. Sudah mensosialisasikan. Betul. Jadi semoga acaranya terlaksana dengan lancar ya Bapak dan Betul, tanggal 7 sampai tanggal 10 November nanti. Ya, ingat tuh dikosongin jadwalnya Mitra Zaman Siar ya. Untuk memeriahkan pelaksanaan MTQ ke-25 Kota Bekasi. Di alun-alun Bekasi Utara. Betul ya. Ini selatan mulu ya. Jadi buat Mitra Zaman Siar. Emang tempat nongkrong ya sih. Bapak atur nuhun udah datang.